Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, muhasabah diri seorang pengemis dinukil dari kitab Ratib Al-Haddad. Pada suatu hari, sepasang suami istri yang kaya raya sedang makan bersama di rumahnya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seorang pengemis. Melihat keadaan pengemis itu, si istri pun merasa terharu dan dia bermaksud hendak memberikan sesuatu. Tetapi sebelum memberi, sebagai seorang wanita yang patuh kepada suaminya, dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. "Suamiku, bolehkah aku memberi makanan kepada pengemis itu?" Rupanya suaminya memiliki karakter berbeda dengan wanita itu. Dengan suara lantang dan kasar, suaminya menjawab, "Tidak usah, usir saja dia dan tutup kembali pintunya." Si istri pun terpaksa tidak memberikan apa-apa kepada pengemis tadi, sehingga dia berlalu dengan sangat kecewa. Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya perdagangan lelaki itu jatuh bangkrut. Kekayaannya pun habis dan ia menderita banyak hutang. Selain itu, karena ketidakcocokan sifat dengan istrinya, rumah tangganya pun menjadi berantakan. Sehingga terjadilah perceraian. Tidak lama sesudahnya, wanita yang bangkrut itu menikah lagi dengan seorang pedagang yang kaya raya di kota dan hidup bahagia. Pada suatu ketika, wanita itu sedang makan dengan suaminya yang baru tersebut. Tiba-tiba ia mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Setelah pintunya dibuka, ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang pengemis yang sangat mengharukan hati wanita itu. Maka wanita itu pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bolehkah aku memberikan sesuatu kepada pengemis ini?" Suaminya menjawab, "Berikanlah makan pengemis itu dengan daging ayam seperti yang kita makan." Setelah memberi makanan kepada pengemis itu, istrinya masuk ke dalam rumah sambil menangis. Suaminya dengan perasaan heran bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah karena aku menyuruhmu memberikan daging ayam kepada pengemis itu?" Wanita itu menggeleng kepalanya dengan halus, lalu berkata dengan nada sangat sedih, "Wahai suamiku, aku sedih dengan perjalanan takdir yang sungguh menakjubkan hatiku. Tahukah engkau siapa pengemis yang ada di luar itu? Dia adalah suamiku yang pertama dulu." Mendengar keterangan istrinya yang seperti itu, sang suami pun sedikit terkejut. Tapi segera ia balik bertanya, "Dan tahukah engkau siapakah aku ini? Siapakah aku ini yang menjadi suamimu ini? Aku adalah pengemis yang dulu diusirnya." Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah ini dinukil dari kitab Syarah Ratib Al-Haddad karya Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian pesan moral dari cerita di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'antum falaha." Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat,
maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-7. Roda hidup selalu berputar. Kita tidak akan pernah tahu posisi kita akan di atas atau di bawah. Jikalau pada suatu hari kamu terlupa di mana tempat kamu menaburkan benih, niscaya hujan akan memberitahukanmu di mana kau menanamnya. Karena itu taburkan kebaikan di atas bumi dan di bawah langit manapun juga, serta kepada siapapun juga. Walaupun kamu tidak tahu di mana dan kapan kamu akan mendapati hasilnya. Tanamlah kebajikan walaupun bukan di tempatnya. Karena kebaikan itu tak akan sia-sia dimanapun dia ditanam. Tebarkan perbuatan baik di mana-mana, maka akan kita terima. Maka Anda akan menerima balasannya. Jangan bersikap sombong. Jangan bersikap jahat ketika berada di atas. Sekali lagi saya ulang, jangan bersikap sombong dan jahat ketika berada di atas, apalagi tidak sedang berada di atas. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semoga bisa bermanfaat. Kita mengambil hikmahnya, kita mendapatkan kebarokannya, dan tentu berharap akhir kita akhir ya husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.